Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para hadirin dan hadirat, tidak lupa kita kembali untuk memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan, yang sedang kita rasakan, dan nikmat-nikmat yang akan kita rasakan. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Ahadits An-Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah. Sudah sampai mana Pak? Bu? 6 atau 7? Terakhir 6. Berarti sekarang masuk 7 nggih? Oh, berarti saya salah. Saya kira masuk ke 6. Ya udah. Sebelumnya saya mohon maaf nggih. Kemarin terakhir saya nggak hadir dan nggak ada info. Jadi ceritanya tanggal 13, 14 saya ada acara di Magelang. Jadi hari Kamisnya saya lupa. Kalau saya ada jadwal malamnya, saya langsung pergi dan pulang ke Wonosalam hari Selasa. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, tapi mudah-mudahan niatnya, duduknya sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada buku ini pakai bahasa Jawa. Jadi saya teringat pertama kali saya masuk pesantren. Pas saat itu tahun 2010-an kurang lebih. Saya masuk pesantren dan pakai bahasa Jawa. Bahkan bukan hanya ngajinya bahasa Jawa, tapi menghafal kitab terjemahnya bahasa Jawa. Satu kitab itu kitab Al-Ajurumiyah, kitab Nahwu dasar, itu ada maknanya pakai bahasa Jawa. Itu dihafal sama kita Pak, Bu. Dihafal, udah hafal mungkin lancar di sidang. Jadi ujiannya itu di sidang. Al-kalam utawi kalam iku huwa utawi sing jenenge kalam ninda ulama nahwu dan sebagainya. Udah agak lupa dikit-dikit. Tapi saya teringat masa-masa itu, coba kita nyoba nggih pakai bahasa Jawa. Saya pengen latihan sedikit. Kira-kira paham napa mboten? Nggih, insyaallah. Hadis yang keberapa? 7. Hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Ausin Ad-Dariji radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah
Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Coba kita cek pakai bahasa Jawa nggih. Paham napa mboten? Karena agak beda dikit-dikit bahasa kitab sama bahasa percakapan hari-harian kita. Man Abi Ruqayyah, dan ceritaake saking bapak Ruqayyah Tamim bin Ausin, yaiku Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham mboten? Lebih enak nih bahasa Indonesia. Oh gitu. Ada bahasa Indonesia saja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh dari Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau kunyahnya itu Abu Ruqayyah. Monggo Pak Sukiman. Zaidan, khudh hadal kitab wa'atihi. Barakallahu fiik. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ruqayyah. Masih ingat nggih Abu Ruqayyah itu punya bapaknya Ruqayyah. Contohnya Mas Wawan, anaknya namanya Naufal. Kunyahnya napa? Abu Naufal. Gitu. Saya punya anak namanya Ukasha. Berarti saya Abu Ukasha, bapaknya Ukasha. Gitu, namanya kunyah. Dari Abu Ruqayyah yang nama aslinya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Ketika berbicara tentang Tamim, pasti tidak akan terlewat dari kisahnya beliau berjumpa dengan Ad-Dajjal. Udah pernah cerita belum saya di sini? Belum. Ya udah, diulangi lagi kalau belum. Jadi Tamim ini dulu orangnya orang Nasrani dari negara Palestina. Dan beliau ahli ibadah. Kalau bahasa kita pak kiai yang soleh lah itu di Palestina. Dalam keadaan masih agama Nasrani, beliau berpergian jauh bersama 30 orang temannya menaiki kapal perahu yang besar, berlayar di tengah lautan. Itu lama berlayar di tengah-tengah lautan. Tiba-tiba datanglah ombak yang sangat besar, diontang-anting kanan kiri, pokoknya ombaknya sangat dahsyat. Sampai 1 bulan di tengah lautan diombang-ambing sama ombak. Tiba-tiba qadarullah, di tengah lautan tersebut ada sebuah pulau. Ada sebuah pulau. Mereka pun sampai di pulau itu karena terombang-ambing sama ombak tadi. Dan mereka memasuki pulau tersebut. Sebelumnya tahu nombotan pulau itu apa? Pulau adalah, mana guru IPA-nya ini? Jadi lautan nih, lautan, air kan. Di situ ada daratan di tengah-tengah, itu pulau namanya. Itu pulau. Kayak kita, Pulau Jawa. Kan dikelilingi sama lautan, itu nombotan. Pulau. Mereka pun masuk ke pulau tersebut. Pas masuk tiba-tiba dia melihat ada seekor hewan yang sangat penuh dengan bulu. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki bulu semuanya. Dan bulunya itu tebal, keras. Saking lebatnya bulu yang ada dalam tubuhnya, itu nggak kelihatan Pak, mana kubulnya, mana duburnya. Nggak kelihatan. Mereka pun agak mulai takut, merinding dikit-dikit. Tiba-tiba, hewan ini kok tanya,
dan bisa ngomong. Kaget kan? Hewan bisa ngomong. Nah, ini tanyalah, siapa Anda? Hewan ini mengatakan apa? Saya Al-Jassasah. Al-Jassasah itu intel bahasa kita lah. Pengintai. Terus karena takut, Tamim Ad-Dari ini sama teman-temannya ngobrol sebentar. Terus singkat ceritanya, binatang ini mengatakan, coba kalian pergi ke sana nih. Ada rumah ibadah di situ, pergi ke sana. Ada seorang laki-laki sudah nunggu kalian di sana. Akhirnya mereka masuklah ke rumah tersebut. Tiba-tiba di dalamnya ada seorang laki-laki yang besar, kuat. Sampai Tami mengatakan kita tidak pernah melihat orang sebesar itu, Pak. Sudah besar, tangannya itu dibelenggu ke lehernya, diikat, lututnya dirantai pakai besi, mata kaki entonto ya, diikat juga pakai besi. Jadi kuat banget, nggak akan ada yang bisa melepaskannya. Itu mereka tambah takut lagi nih. Ini siapa? Besar banget. Sampai mereka pun ketakutan. Akhirnya ditanya, dari mana kalian? Laki-laki ini menanya kepada mereka, dari mana kalian? Kita dari tanah Arab. Karena dia mengatakan tanah Arab, terus ditanya sama laki-laki yang besar ini. Dia mengatakan, kabarkan tentang pohon-pohon kurma di Baisan, sebuah daerah. Dia mengatakan, apa yang engkau ingin tahu dari Baisan tersebut? Laki-laki ini pun menjawab, apakah pohon kurmanya masih berbuah? Mereka Tamim sama teman-temannya, iya masih. Terus pertanyaan kedua, apakah engkau tahu tentang Danau Tobariyah? Ditanya, kedua, tadi pohon kurma di Baisan. Yang kedua, Danau Tobariyah. Apakah airnya masih mengalir? Kata Tamim, iya masih, bahkan deras. Pertanyaan ketiga, kabarkan kepadaku tentang mata air Zugor. Zugor itu mata air yang di Syam, kurang lebihnya. Apakah masih mengalir airnya dan masih digunakan untuk perairan petani, penduduknya masih bertani dengan air itu? Kata Tamim, iya, masih. Dan masih bermanfaat untuk pertanian penduduknya. Pertanyaan keempat, apakah kalian tahu tentang seorang nabi yang diutus? Kata Tamim sama teman-temannya, iya, nabi itu telah muncul di kota Mekah. Sekarang sudah pindah ke kota Madinah. Lalu orang itu bertanya lagi, apakah ketika nabi itu muncul dari kota Mekah, orang-orang Arab ini memeranginya, memusuhinya? Kata Tamim, iya. Cuma sekarang sudah menang. Udah banyak yang takluk di hadapan nabi tersebut. Udah banyak yang taat, berbaiat. Setelah kabar itu diberitakan kepada orang yang besar ini,
Dia pun mengatakan, itulah yang terbaik bagi mereka. Menaati Nabi itu, menjawab dakwahnya, karena aku akan beritakan kepada kalian siapa sebenarnya saya. Saya adalah Al-Masihud Dajjal. Hampir saja aku diizinin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar ke muka bumi ini. Jadi belenggunya terlepas sehingga dia bebas di muka bumi ini. Sekarang alhamdulillah belum. Dan dia mengatakan hampir saja aku diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muncul di muka bumi ini. Dan ketahuilah, tidak kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku akan turun padanya dalam waktu 40 malam. Jadi Dajjal itu nanti setelah bebas dari ikatan belenggu rantai yang mengikatnya, dia hanya 40 malam saja. Kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Kota Mekah dan kota Madinah. Dajjal tidak bisa masuk. Kenapa? Setiap kali mau masuk ke kota Mekah, di pintu gerbangnya ada malaikat-malaikat yang menghunuskan pedang. Sehingga Dajjal tidak mampu. Dajjal tidak mampu. Dan saat itulah Tamim mendapatkan kabar tentang Dajjal yang akan keluar. Itu singkat ceritanya. Dajjal adalah makhluk Allah yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya salah satu doa yang kita sering lantunkan di akhir sholat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Kenapa Pak Bu? Karena fitnahnya sangat dahsyat. Sekarang kalau Dajjal datang itu, nauzubillah min dzalik, dia itu bisa menghidupkan orang udah mati. Benar-benar menghidupkan. Bukan rekayasa dan sandiwara. Bukan. Kakek kita yang sudah ratusan tahun, itu dia bisa menghidupkan. Paceklik berbulan-bulan, Wonosalam mengatakan, Dajjal tolong turunkan hujan, turun hujan seketika itu juga. Jadi luar biasa. Kekuasaannya, kehebatannya sangat dahsyat. Nggak ada yang bisa mengalahkan kecuali nanti Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke langit membunuh Dajjal Al-Masih. Itu cerita sedikit tentang Al-Masihud Dajjal sesuai dengan yang diberitakan oleh Tamim Ad-Dari, dan beliau menceritakan kepada Rasulullah SAW. Berarti hadis ini dari siapa? Dari Tamim. Jadi Rasulullah dari Tamim. Kan lucu nih. Nabi meriwayatkan dari sahabat pengikutnya. Jarang kan? Biasanya kan Nabi langsung dari Allah. Ini salah satu hadis yang Rasulullah meriwayatkannya dari sahabatnya sendiri. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Baik. Itu sedikit dengan berkaitan dengan Tamim Ad-Dari. Sekarang masuk ke hadisnya. An Nabi Ruqayyah Tamim ibni Ausin Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu agama Islam itu adalah an-nasihah, nasihat. Jadi hampir bahkan penuh agama Islam ini dipenuhi, diisi oleh nasihat. Jadi kalau agama bagaikan ini, botol, ini agama ini, maka ini semua adalah nasihat semuanya. Susunan dari nasihat-nasihat terjalin dari agama. Agamanya nasihat. Makanya kalau yang Islam pasti dia suka nasihat. Karena apa? Agama ya itulah susunan dari nasihat-nasihat.
Dari sini paham, Pak Bu? Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan nasihat? Siapa yang bisa? Kira-kira aja. Gimana, Pak? Peringatan. Ada yang kedua? Nyoba? Ibu, napa? Napa? Pesan. Pesan. Peringatan, pesan. Ada yang ketiga? Mana bu gurunya? Gimana Pak Khairul? Peringatan, pesan, saran. Saran. Terus? Kritik. Wejangan. Wejangan. Terus? Ya itulah ya, wejangan nasihat. Oke. Coba, cocok apa tidak maknanya ini? Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah. Para sahabat yang mendengar berkata, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Beliau pun mengatakan lillah, untuk Allah, wali kitabih, dan untuk kitabnya yaitu Al-Quran, wali rasulihi, dan untuk rasulnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk pemimpinnya kaum muslimin dan saudara-saudara kaum muslimin secara umum. Kalau seandainya nasihat kita maknai wejangan, pesan, peringatan, saran, kritik, ada yang berani kasih wejangan kepada Allah? Ada nomboten? Ada yang berani nasihati Rasulullah? Ada yang berani nasihati kitab sucinya Allah, Al-Quran? Kamu ini harusnya Al-Maidah di awal, jangan di tengah-tengah. An-Nas harusnya di awal tuh, biar pendek, terus lama-lama panjang-panjang, jangan malah di akhir. Ada yang berani? Berarti nasihat itu artinya jangan membuatan. Nah, saya jelaskan. Nasihat sering kita mendengarkan adalah artinya wejangan, peringatan, teguran. Makanya kalau kita nasihatin anaknya, anak kita nggak terima, kita makan adilun nasihah, gitu. Kita berkata atau nasihati temennya, dia nggak terima, adilun nasihah, gitu. Selalu. Maka apa arti nasihat yang sebenarnya? Jadi nasihat artinya adalah memberikan hak yang terbaik kepada yang dinasehati. Saya ulangi lagi. Arti kata nasihat yang benar adalah memberikan hak yang terbaik kepada pihak yang dinasehati. Itu nasihat. Dari situ, kalau maknanya seperti itu, maka wejangan artinya salah satu unsur dari makna nasihat. Kenapa? Karena kalau kita menasihati anak kita, nah, jangan seperti itu tidak baik. Itu wejangan, gitu. Itu maknanya salah satu di antara nasihat. Bentuknya seperti itu, wejangan. Tapi tidak seluruhnya nasihat adalah wejangan. Mafhum nggih? Paham ya insyaallah? Jadi nasihat artinya apa? Memberikan hak yang terbaik untuk orang yang dinasehati. Itu nasihat. Ustadz, saya ada masalah nih Ustadz. Ya udah gimana? Kita dengarkan. Oh, saya punya masalah, saya hutangnya banyak begini-begini. Akhirnya kita kasih solusi. Maka ketika saya memberikan solusi, ini nasihat bukan nasihat. Karena memberikan hak yang terbaik kepada yang dinasihati. Makanya ketika para sahabat mengatakan kulna ya Rasul, kulna liman ya Rasulullah. Untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan lillah, untuk Allah. Bagaimana cara menasihati Allah? Karena kita tahu makna nasihat adalah memberikan hak yang terbaik kepada yang dinasihati, maka menasihati Allah dengan cara apa?
beribadahannya kepadanya. Kita mengesahkan Allah dalam rububiyah ketuhanan, dalam uluhiyah peribadahan, dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahasa tidak ada yang bisa mematikan, menghidupkan, memberikan rizki, mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berbuat syirik atau menjadikan orang lain, zat yang lain sebagai sekutunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri, karena Allah zat yang Maha Esa. Allah zat yang Maha sempurna, Tuhan seluruh alam semesta. Itulah Allah. Jadi nasihat kepada Allah memberikan hak dalam masalah tauhid. Kita lakukan apa yang Allah perintahkan semampu kita. Kita menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha membuat Allah itu ridho kepada kita, senang kepada kita. Jangan sekali-kali kita berani dan takutlah ketika Allah murka kepada kita. Itu nasihat pembuatan nasihat. Jadi nasihat kepada Allah caranya seperti itu, memberikan hak yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum nggih? Paham insyaallah? Oke. Wali kitabihi, nasihat juga untuk kitab sucinya Allah. Kira-kira bagaimana kita menasihati kitab suci Al-Quran? Maka dengan belajar bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, hukum tajwidnya, kita menjadikan wirid harian, tidaklah hari, masa, waktu melewati kehidupan kita kecuali kita telah isi dengan Al-Quran. Walaupun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Saya kalau kerja itu jam 6. Ya udahlah, habis subuh saya baca Quran dulu lah, 1 halaman. Saya kalau kerja jam 3, udahlah saya baca Quran dulu untuk tabarruk, ngalap berkah dengan ayat Al-Quran. Itulah kita menasihati Al-Quran. Di samping kita latihan membaca, maka kita juga berusaha untuk memahami Al-Quran. Dengan cara apa? Ikut di majlis taklim seperti ini. Ini termasuk nih, kita sedang menasihati Al-Quran. Menasihati kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wali rasulihi, nasihat juga untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana nasihat kepada Rasulullah? Mendengarkan dan mematuhi seluruh apa yang datang dari beliau berupa perintah. Mencintai beliau di atas cintanya orang tua, anak-anak kita, harta kita. Rasulullah the best, yang terbaik. Paling kita cintai sedunia ini. Itu Rasulullah SAW. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengagungkan syariat-syariatnya. Mengagungkan sunnah-sunnahnya. Kita takut merendahkan di antara syariat-syariat Rasulullah SAW. Kita cemburu ketika Nabi kita diejek, dicela, dijadikan bahan lelucon. Kita cemburu, kita marah. Itu nasihat. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang Rasulullah inginkan untuk umatnya. Itu nasihat. Jadi wa ma atakum anhu wa ma atakum rasulu gimana? Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datang dari Rasulullah ambil, yang dilarang cegah. Oke, itu nasihat kepada Rasulullah SAW. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpinnya kaum muslimin. Yang dimaksud pemimpinnya kaum muslimin ada 2. Pertama, para orang-orang yang mengatur urusan kita di negara ini. Siapa? Para pemerintah. Kita harus memberikan nasihat, Pak, Bu. Nasihatnya gimana caranya ke mereka? Mematuhi peraturan yang ditentukan, ditetapkan sama pemerintah kita. Contoh kita Wonosalam nih, ada kepala desa, ada pemerintah memberikan aturan untuk kita. Selama itu tidak maksiat kepada Allah, laksanakan. Itu memberikan haknya. Tidak menjelek-jelekan.
tidak mencaci maki, tidak pokoknya berbuat yang onar seperti itu. Dan kita mendoakan Ustaz, pemerintah kita itu bejat semuanya misal. Dinasihati misal nggak bisa, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering kita lupa. Kita seneng banget kalau rame demo, rame kuar-kuar. Tapi pernah nggak kita rame mengucapkan kata-kata kepada Allah ketika kita sendirian, ya Allah, berikanlah pemimpin kami hidayah. Pernah nggak? Lupa kita. Padahal doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata utama bagi seorang mukmin. Bayangkan, kalau kita seandainya berdoa untuk hidayah para pemimpin kita dan mereka mendapatkan hidayah lewat doa kita, Masya Allah, kebaikan akan merata, akan memakmurkan masyarakatnya. Tapi kita jangan lupa di situ doa. Jangan lupa Pak Bu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pemimpin-pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang dimaksud pimpinan kaum muslimin adalah para ulama. Para ulama pimpinan? Iya, karena mereka yang menentukan. Contoh, kita ada kejadian yang luar biasa. Para ulama mengatakan jangan ikuti. Berarti itu ngatur agama kita enggak? Ngatur agama kita. Kalau kita nurut apa yang difatwakan oleh para ulama, kita selamat. Tapi kalau kita dan mudahnya menentang, membangkang, itu bahaya. Bahaya sekali. Maka kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara seperti ini. Memberikan hak-hak mereka, mematuhi mereka selama tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, ambil tangannya, chat via Japri, ngapunten Pak Lurah, ini ada kebijakan yang kayaknya ini melanggar syariat. Begini. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman apa mboten? Nyaman. Yang terakhir, wa'ammatihim, untuk orang-orang muslim secara umum, saudara-saudari kita, teman-teman kita. Ya, kita semuanya saudara kaum muslimin. Berikan nasihat bagaimana caranya. Kalau mereka mau terjatuh dalam dunia keburukan, kita nasihati. Akhi, jangan seperti itu. Itu akan memberikan dampak yang sangat tidak baik untuk masa depan antum. Dan berikan nasihat. Mereka minta pendapat, kita berikan pendapat yang terbaik. Itulah, ya. Kita ajak mereka untuk kebaikan, kita cegah mereka untuk kemungkaran. Itu adalah nasihat. Kira-kira ini semuanya mencakup agamanya enggak? Mencakup agamanya. Agama Islam. Sampai ada yang mengatakan, Imam Nawawi mengatakan apa? Hadis ini itu kedudukannya sangat besar. Karena apa? Karena menjadi sumber utama syariat Islam. Itu hadis ini. Adinu an-nasihah. Berkaitan dengan tauhid, lillah, yarhamukallah. Wali rasulihi, berkaitan dengan sunnah-sunnah rasul, kita mengagungkan. Untuk wali kitabih, untuk Al-Quran. Itu semuanya luar biasa. Untuk para pemimpin kaum muslimin. Untuk saudara-saudari kita kaum muslimin. Jadi udah mencakup semuanya. Makanya ini hadis yang sangat besar kedudukannya, menjadi sumber utama syariat Islam. Hadis riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih. Sekian, mudah-mudahan apa yang kita kaji yang sangat singkat ini memberikan faidah, manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi at-taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.